Hari ini kita akan bicara soal taklukan rasa takut. Katakan, taklukan rasa takut. Katakan, saya taklukan rasa takut. Saya taklukkan rasa takut. Bilang pada orang-orang kiri kanan, engkau taklukan rasa takut. Amen. Sebuah penyakit atau ya sebut saja sebuah wabah menjadi epidemik, artinya dia membawa efek domino. Efek domino yaitu reaksi berantai dari satu kejadian membawa dampak kepada hal yang lain. Itu kita sebut efek domino. Nah, epidemik dari sebuah penyakit itu berdampak. Nah, ada satu epidemik wabah yang lebih dahsyat yang dapat meruntuhkan setiap tatanan kehidupan manusia yang saya sebut adalah epidemik rasa takut. Ini bisa membawa efek domino sampai ke dalam jiwa kita, sampai ke dalam kesehatan kita, sampai ke dalam berbagai macam tatanan kehidupan kita. Kalau epidemik penyakit saja masih bisa kita taklukkan, masih bisa kita kalahkan, karena ada orang lain yang mungkin menjadi korban, tapi ada orang lain yang bisa menolong, bahkan masih bisa survive. Tetapi epidemik rasa takut, ketika dia menjadi atau melanda kehidupan manusia, mewabah, melanda kehidupan manusia, maka manusia berada dalam sebuah kefatalan, dalam sebuah totalitas penderitaan yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, sebagai orang percaya, Anda dan saya diberikan otoritas untuk kalahkan rasa takut. Amen. Kita diberikan otoritas untuk menaklukkan, overcome fear. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberikan kepada kita rohnya, agar kita dapat bersatu dengan rohnya, menjadi satu roh dengan Tuhan, sehingga dia sebagai Bapa, kita panggil dia Abba, Bapa, Daddy God, haleluya. Dan Alkitab berkata, kita tidak menerima roh penakut. Rasa takut adalah sesuatu yang datang dari luar, bukan berasal dari roh yang sudah lahir baru. Bagi Anda yang sudah lahir baru, rasa takut tidak ada dalam diri roh yang sudah lahir baru. Tapi rasa takut datang dari luar, datang dari sesuatu yang menteror, membangkitkan rasa takut. Dan rasa takut ketika dia bekerja dalam kehidupan kita, maka orang yang berada dalam rasa takut, dia akan menjadi budak dari rasa takut. Itulah sebabnya Alkitab berkata kepada kita, kamu tidak menerima roh perbudakan. Amen. Nah, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya, amen. Melainkan apa? Melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, kasih, ketertiban atau pikiran yang tenang. Power, love, and sound mind. Kasih, kuasa, dan pikiran tenang. Coba katakan demikian. Kasih, kuasa, dan pikiran yang tenang. Amen. Rasa takut itu tidak oke. Katakan rasa takut tidak oke. Rasa takut tidak oke. Jangan pernah Anda oke dengan rasa takut dan berkata, ya itulah keadaan manusia. Ya, memang Anda dan saya manusia. Tapi rasa takut itu tidak oke dalam diri seorang manusia. Sebagai orang percaya, kita tidak menerima rasa takut. Anda dan saya bukan penerima rasa takut. Tapi kita penerima apa tadi? 3 bagian tadi apa? Allah pemberi kita apa? Roh kuasa, kasih, dan ketertiban. Ketertiban,
atau sound mind. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih, rasa takut tidak oke. Katakan sekali lagi, rasa takut tidak oke. Tidak oke. Katakan, saya tolak rasa takut dari hidup saya. Yes. Saya tolak rasa takut dari jemaat ini. Saya tolak rasa takut dari Indonesia. Saya tolak rasa takut dari kota ini. Kota Kupang bukan orang-orang yang penakut. Rasa takut bukan diciptakan oleh Tuhan, dan God is not the author of the fear. Tuhan bukan pencetus ide rasa takut. Tuhan bukan pencipta itu, dan Dia tidak memberikan kepada kita rasa takut. Rasa takut datang dari luar, datang dari sesuatu. Hari-hari ini bangsa-bangsa, ratusan bangsa di dunia ini sedang dilanda dengan sebuah epidemik rasa takut. Karena itu sebagai orang percaya kita tidak boleh mengizinkan rasa takut, apalagi mentoleransi rasa takut, memelihara, beternak rasa takut dalam kehidupan kita. No, katakan rasa takut tidak oke bagi saya. Kenapa? Karena kalau rasa takut itu sudah menguasai kita atau oke bagi kita, maka selanjutnya dia akan memperbudak kita. Apa artinya budak? Budak artinya tunduk dengan sukarela kepada kuasa yang mempengaruhi. Budak artinya apa? Tunduk dengan sukarela kepada kuasa yang mempengaruhi. Sekarang ini saudara yang kasih, yang mempengaruhi manusia dua kata yang saya benci dalam hidup saya. Dan saya mesti kasih tahu saudara, sebagai orang percaya Anda harus benci dua kata itu. Takut dan corona. Anda tidak diciptakan untuk dua hal itu. Anda tidak diciptakan untuk menjadi mangsa dari dua keadaan itu. Takut tidak oke bagi engkau, corona juga tidak oke bagi engkau. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah mengizinkan rasa takut corona dan segala macamnya itu menjadi epidemik, wabah menguasai kita, maka kita akan menjadi budak. Masih ingat budak artinya apa? Budak artinya apa? Budak artinya apa? Tunduk, bukan menyerahkan. Tunduk dengan sukarela kepada kuasa yang mempengaruhi. Kuasa yang mempengaruhi. Dan itu siapapun bisa dikuasai. Karena itu saudara yang kasih, saat kita menyerah kepada rasa takut, itu akan membawa kita ke dalam perbudakan rasa takut. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian, baca selanjutnya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Saudara lihat, dunia hari ini diperhamba oleh maut. Maut bisa diganti dengan corona, bisa diganti dengan kemiskinan, kemaratan, bisa diganti dengan trauma berbagai macam keadaan seumur hidup mereka. Tapi Yesus melepaskan saya dan saudara, supaya seumur hidup kita tidak pernah jadi hamba lagi kepada rasa takut. Katakan, saya tidak lagi menjadi hamba dari rasa takut. Saya tidak. Yes, you are. Engkau adalah pemenang. Katakan, saya tidak menerima rasa takut dalam hidup saya. Saya tidak menerima rasa takut dalam hidup saya. Karena rasa takut akan membawa orang tunduk kepada si iblis atau si jahat. Rasa takut akan mengikat kita dan memperhamba kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Haleluya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak ada rasa takut di dalam kasih. Amin. Buka mulutmu dan mulai mendeklarasikan janji-janji Allah. Amin. Jangan biarkan situasi pengaruh-pengaruh luar membuat engkau diam, membuat engkau tak berdaya, dan membuat engkau pasrah dan tunggu mati. Tidak. Katakan, saya penerima janji-janji Allah. Saya penerima janji. Janji sehat, janji diberkati, janji perlindungan, janji kesembuhan, janji kelepasan. Kemanapun engkau pergi, janji Allah sebagai kereta yang membawa engkau. Amin. Yes.
Kita harus membuka mulut untuk memerangi epidemik rasa takut. Amin. Anda tidak bisa menunggu sampai rasa takut hilang kecuali Anda melawannya. Karena rasa takut itu sebuah atmosfer seperti udara. Anda tidak bisa menghirup udara. Anda tidak bisa menolak udara di sekitarmu, tapi Anda bisa membersihkan udara di sekitarmu. Dan Anda tahu, yang membersihkan udara atmosfer di sekitar kita bukan saja alat pembersih udara secara alamiah, tapi membersih udara atmosfer kehidupan kita adalah firman Allah. Ketika Anda mengucapkan firman Allah, atmosfer di sekitar kamu menjadi bersih. Amin. Anda menghirup oksigen surga. Amin. Itulah sebabnya jangan biarkan mulutmu tutup. Bilang kiri kanan, buka mulutmu dan perkatakan firman Allah. Satu keluarga, keluarga kota, keluarga VLC, buka mulutmu dan perkatakan firman Allah. Amin. Karena kita berperang dengan rasa takut yang melawan pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut, itu akan menimbulkan stres, kekhawatiran. Dan ketika kita stres, khawatir, takut terus menerus, maka kekebalan tubuh kita akan turun. Lihat, orang bisa sakit bukan karena virus, tapi sakit karena takut, saudara. Sehingga virus bilang, saya tidak bikin apa-apa, dia sudah sakit, kasih salah saya. Virus itu boleh ada di sekitar kamu, karena virus berada di udara di sekitar kita. Tapi janji firman Allah ada di sekitar kita. Amin. Haleluya, amin. Jadi Anda bisa cuci tangan 30 kali dengan sukacita. Amin. Anda tidak cuci tangan, tiap kali cuci tangan, beta takut, saya takut. Anda bisa cuci tangan, tapi jangan lupa cuci kaki. Fokus tangan bersih, kaki kotor, sama saja, saudara. Itulah sebabnya, saudara yang kasih, jangan biarkan pikiran kita dipenuhi dengan rasa takut, karena rasa takut menimbulkan stres. Stres akan mengurangi kekebalan imun tubuh kita, akan menjadi drop, dan begitu drop, saudara yang kasih, tikus lewat saja sudah kena sakit, saudara yang kasih. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 54 ayat yang 18 dikatakan begini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau tidak ditegakkan di atas A, B, C. Anda ditegakkan di hanya satu. Di atas apa? Engkau akan ditegakkan di Saya dan saudara dibangun di atas apa? kebenaran. Anda dan saya dibangun di atas kebenaran. Katakan, saya orang benarnya Allah. Saya orang yang dibenarkan Allah. Engkau akan jauh dari pemerasan. Amin. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Amin. Dan engkau akan jauh dari kekejutan atau teror. Sebab ia tidak akan mendekat kepada kamu. Katakan, rasa takut dan teror jauh dari saya. Yes. Ini janji Tuhan. Saudara percaya ini janji Tuhan? Amin. Saudara mau pandang dari teologi manapun, saya tidak peduli. Saya lebih percaya teologi Alkitab. Amin. Tapi seringkali kita belajar teologi untuk tidak percaya. Semakin tahu teologi, semakin tidak percaya. Itulah sebabnya saya batasi diri saya untuk memperdalam ilmu tentang Tuhan. Saya izinkan diri saya untuk memperdalam mengalami Tuhan. Karena otak kita ini terbatas, roh kita tidak terbatas. Itulah sebabnya jangan biarkan pengetahuan membatasi kita, tapi izinkan firman Allah yang adalah janji. Anda dibangun di atas kebenaran, hidupmu dibangun di atas kebenaran. Katakan, hidup saya dibangun di atas kebenaran. Hidup saya Keluarga saya dibangun atas kebenaran. keluarga saya dibangun di atas kebenaran. Indonesia dibangun atas kebenaran. Indonesia dibangun atas Amin. Kota Kupang dibangun atas dasar kebenaran. Jemaat ini dibangun di atas kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Salah satu karakteristik dari surga adalah apa? Damai sejahtera. Makanya jangan tunggu kiamat baru damai. Hari ini juga Anda bisa damai. Karena ada kebenaran. Kebenaran sebagai fondasi. Janji Tuhan dan bagi saya dan saudara dijauhi dari teror dan rasa takut. Teror ketika datang melihat saya dan saudara, dia langsung kirim SMS, maaf bos, salah alamat. Amen. Katakan, teror dan rasa takut bukan untuk saya. teror dan rasa takut bukan untuk saya. Amen. Dia boleh ada di dunia ini, tapi tidak boleh ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Burung boleh ada di mana saja, tapi tidak boleh bersarang di atas kepala kamu. Nah, umat Tuhan bebas dari rasa
takut teror atas dunia hari-hari ini. Rasa takut begitu menteror mendekat kepada manusia. Rasa takut membuat manusia tertarik, tersedot masuk ke dalam berbagai macam sakit, penyakit dan persoalan kejiwaan. Katakan, saya tidak berasal dari dunia ini. Saya tidak berasal dari dunia ini. Hidup kita di dunia ini, tapi kita tidak bertindak bersikap secara dunia. Oke, kita ada social distance, saya setuju. Kita ada punya sanitizer, saya setuju. Anda juga boleh pakai masker baja bila perlu. Tapi bukan saja karena virus, karena bom juga tidak meletus. Tapi dengar, Anda harus tahu bahwa Anda bukan berasal dari dunia ini. Karena ketika kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, maka kita menjadi orang yang kudus. Kudus artinya apa? Kudus artinya tidak sama seperti umum. Kudus artinya apa? Tidak sama seperti umum. Tidak sama. It's not the same like common. Jadi dunia rasa takut karena Anda tidak sama dengan dunia, maka Anda tidak merasa takut. Dunia dalam keadaan stres, saya dan saudara dalam keadaan sukacita. Karena kita kudus. Kudus artinya tidak sama dengan dunia ini. Cara berpikir kita, cara mengoperasi kehidupan kita, cara bersikap kita, cara menghadapi situasi kita tidak sama seperti kita kudus. Artinya dunia dalam keadaan teror, rasa takut, kita dalam keadaan sukacita yang berlimpah-limpah. Dunia dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan yang terbaik. Karena kita dikhususkan. Saudara percaya, amin? Itulah sebabnya saudara kasih, saya percaya akan kedaulatan Allah. Tapi selama saya masih bisa beriman, saya akan beriman. Karena banyak orang pakai dalil Allah berdaulat, padahal dia tidak percaya. Allah berdaulat. Tapi kalau Anda melihat banjir di sana, Anda tidak menyingkir dari sekitar itu, Anda akan terbawa dengan banjir itu. Lalu berjumpa dengan Allah, katakan, betul kamu sudah percaya saya berdaulat, cuman kamu tidak punya pikiran yang sehat. Pikiran sehat kita adalah percaya firman Allah. Pikiran sehat kita bukan ikut apa kata dunia, karena kita dikhususkan. Cara operasional kehidupan kita berbeda dengan dunia ini. Katakan, saya dikhususkan untuk hidup bagi Allah. Saya dikuduskan untuk hidup bagi Allah. Berarti Anda tidak hidup seperti cara dunia ini. Amin. Anda dikhususkan. Nah, dunia beroperasi berdasarkan rasa takut. Rasa takut mengkemirkan iman kita. Rasa takut membuat iman kita tergerus. Rasa takut mengosongkan tabung iman kita. Rasa takut akan menteror sehingga menghadapi kenyataan dengan penuh ketakutan. Tapi firman Tuhan ketika mendominasi pikiran kita, maka saudara yang kasih, rasa takut ditaklukkan. Dunia beroperasi dengan rasa takut. Dan saudara tahu, rasa takut adalah fondasi setan bekerja. Itulah sebabnya sebelum setan melakukan sesuatu, dia melihat adakah rasa takut. Begitu Anda takut virus, maka setan akan landing di sana. Dan dia akan menciptakan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak mematikan. Cuman karena kita sudah rasa takut, dengan sendirinya iblis mendatangi kita. Karena dia tujuannya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan atau membunuh. Mencuri, ya, mengambil, dan akhirnya membinasakan kita. Nah, rasa takut akan membuat manusia tidak berdaya. Tapi firman Tuhan menjadikan kita pemenang-pemenang. Karena itu pikiran yang didominasi oleh firman tidak memiliki rasa takut. Coba pegang kepala saudara. Pikiran saya dikuasai oleh firman. Ya. Karena ketika pikiran kita dipenuhi oleh firman, tanpa rasa takut lagi dalam hidup engkau. Saya tidak percaya ketika kita penuh firman masih penuh ketakutan. Di mana ada firman, di situ tidak ada rasa takut. Seperti di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Dengan sendirinya kegelapan itu hilang. Isi firman, bilang kiri kan, isi firman. Ya. Semakin pikiranmu dipenuhi dengan firman, maka rasa takut semakin jauh daripada engkau. Kita menjadi penakluk-penakluk rasa takut karena firman Allah beroperasi dalam pikiran kita.
Dan kita memperkatakan, apa yang menjadi perhatian kita, itu mendominasi kita. Itulah sebabnya saya melarang jemaat ini, jangan posting-posting soal nona corona lagi. Posting nona timur manis. Saudara yang kasih, kita posting. Saya lupa kalau di dunia ini ada bencana, saya lupa. Yang saya ingat, kerajaan Allah harus menguasai. Seringkali saya ajak, ayo mah jalan-jalan mah, ayo jalan mah. Jalan-jalan kemana? Kan nggak boleh ke jalan. Oh, saya baru tahu. Oh ya. Kenapa? Karena saya tidak membiarkan pikiran saya dikuasai oleh virus yang tak berdaya itu, saudara yang kasih. Tapi saya izinkan firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berhenti, bilang kiri kanan, stop corona. Saya larang jemaat ini bicara soal corona, posting soal corona, apalagi selidiki soal corona. Saudara tahu? Banyak berita-berita soal corona supaya saudara boleh pakai paket, semakin banyak paket, saudara untungkan perusahaan telekomunikasi, saudara untungkan YouTube, saudara untungkan orang-orang yang bergerak dalam bidang itu. Mari kita ujungkan kerajaan Allah, amen. Dengan stop memperkatakan hal-hal yang bukan untuk kita, perkatakan hal-hal yang untuk saudara. Karena apa yang menguasai pikiranmu, itu yang menguasai engkau. Kalau firman menguasai engkau, firman akan menuntun hidup engkau. Tapi kalau corona yang menguasai engkau mati binasa. Itulah sebabnya saya melarang jemaat ini, jangan lagi izinkan firman Allah menguasai kita. Kenapa? Dunia sudah terlalu banyak bicara itu. Mari kita bicara firman Allah, amen. Apa yang terjadi menjadi perhatian kita, itu mendominasi kita. Jangan izinkan rasa takut. Rasa takut akan menjadikan kita budak dan menyiksa kita. Rasa takut runtuhkan rasa aman. Bilang di kiri kanan, rasa takut runtuhkan rasa aman kamu. Itulah sebabnya jangan diizinkan rasa takut. Saya tidak izinkan rasa takut meruntuhkan Victor Life Community. Karena rasa takut membuat kita tak berdaya seperti orang yang punya kaki, tapi tidak mampu berjalan dan berlari. Setan menginfiltrasi pikiran manusia dengan rasa takut. Dan dia membawa virus kematian. Rasa takut dengan tidak percaya, dengan mulai meragukan janji-janji Allah. Karena itu Ayub 3 ayat 25 berkata begini. Karena takutkan, itulah yang dan yang kucemaskan. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatang. Haleluya. Katakan, saya percaya kepada Allah. Saya percaya. Katakan, saya percaya kepada Allah. Saya percaya. Sebelum virus ada virus dan selama-lamanya saya percaya kepada Allah. Katakan demikian. Dan selama-lamanya saya percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya Allah karena ada virus, begitu virus hilang kamu tidak percaya lagi. Itulah dalam saya percaya Allah sebelum ada virus dan sampai kapanpun saya percaya kepada Allah. Saya percaya janji-janji firman Allah. Apa yang saya takut itu yang menimpa saya. Rasa takut menahan jalan masuk iman dalam hidup kita. Rasa takut mengintimidasi kita. Rasa takut tidak oke bagi kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, rasa takut tersingkir dari kehidupan kita. Menolak rasa takut dengan memperkatakan firman Allah. Jangan biarkan rasa takut merampok damai sukacita iman kita. Jangan toleransi dengan rasa takut. VLC tidak toleransi dengan rasa takut. Indonesia jangan toleransi dengan rasa takut. Kita perlu bijaksana, kita perlu berhati-hati. Tapi kita tidak beroperasi karena rasa takut. Ketika rasa takut menyerang pikiran kita, maka iblis akan mudah menipu kita. Rasa takut adalah bandara untuk iblis turun dan merampok kehidupan kita. Rasa takut adalah platform iblis bekerja. Itulah sebabnya rasa takut adalah iman yang negatif. Rasa takut memberikan kepercayaan kepada musuh untuk bekerja. Karena itu hari ini saudara kekasih, taklukkan rasa takut. Katakan, saya taklukkan rasa takut. Yes. Besok kita akan lanjutkan. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan perjamuan kudus. Mari, dimanapun Anda berada, ambil roti dan anggur perjamuan saudara. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan agar atmosfer berubah di sekitar kita. Sementara roti dan anggur saudara pegang, saya akan bersama-sama mengajak saudara
untuk mendeklarasikan janji Tuhan. Mazmur 107 ayat yang ke. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa corona. Haleluya. Yang ditebusnya dari kemelaratan, yang ditebusnya dari masa kekeringan dan kekurangan. Haleluya. Anda harus memperkatakan firman Tuhan. Karena itu mari kita akan sama-sama memperkatakan pengakuan yang saya sudah tulis sejak kemarin. Biar kita memperkatakan ini dengan sekuat-kuatnya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, saya adalah tubuh Kristus. Setan tidak berkuasa atas saya. Karena darah Yesus mengalir di dalam tubuh saya. Saya berasal dari Tuhan dan telah mengalahkan setan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lebih besar roh yang ada dalam saya daripada dia yang ada dalam dunia. Saya tidak takut yang jahat karena Tuhan besertaku. Tuhan, firman-Mu dan roh-Mu yang menghibur aku. Saya jauh dari tekanan dan ketakutan tidak dapat datang mendekat saya. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan saya tidak akan berhasil karena kebenaran saya berasal dari Tuhan. Apa saja yang saya lakukan akan berhasil karena saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya dilepaskan dari hal yang jahat dari dunia saat ini, karena itulah kehendak Tuhan untuk saya. Tidak akan ada hal jahat yang menimpa saya, dan tidak ada wabah yang mendekat tempat tinggal saya, karena Tuhan memerintah malaikatnya untuk berkemah mengelilingi saya dan menjaga saya setiap jalan saya. Amin. Dalam perjalanan hidup saya tidak ada kutukan, kegagalan dan maut, karena saya memiliki hidup yang kekal. Saya pelaku firman Tuhan. Saya diberkati dalam segala keperluan saya. Saya berbahagia dalam segala hal yang saya lakukan, karena saya adalah pelaku firman Tuhan. Saya kenakan perisai iman dan saya padamkan setiap panah api dari si jahat yang melawan saya. Kristus telah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Oleh karena itu saya melarang setiap sakit dan penyakit datang atas tubuh saya ini. Setiap virus corona dan bakteri yang menyentuh tubuh saya akan segera mati dalam nama Yesus. Setiap organ-organ tubuh saya ini berfungsi secara sempurna sesuai dengan fungsi yang diciptakan Allah. Saya melarang setiap salah fungsi dalam tubuh saya dalam nama Yesus. Saya pemenang. Saya menang oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian saya. Saya tunduk kepada Allah dan iblis lari dari saya, dan saya menolak iblis dalam nama Yesus. Firman Tuhan tetap teguh di sorga. Oleh karena itu saya dibangun di atas firman Tuhan di bumi ini. Besarlah kesejahteraan anak cucu saya, karena mereka diajar untuk mengenal, menghormati dan takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Saya percaya, saya menerima apa yang baru saja saya memperkatakan dan deklarasi. Saya adalah umat yang tebus oleh Tuhan, dan semua yang saya katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Baik umat Tuhan, ambil roti dan anggurmu, sudah ada di tanganmu. Saya mengingatkan kepala keluarga, dua hal. Setiap kepala keluarga ambil minyak apa saja yang kamu percaya itu minyak bersih dan baik. Kalau ada minyak zaitun silakan, kalau tidak saudara tidak usah persoalkan juga minyak. Tapi ambil minyak, doa kuduskan minyak itu
kepala keluarga mengolah kamu harus dalam rumahmu dengan kuasa Roh Kudus. Virus kuasa penyakit iblis sewaktu-waktu datang menyerang kita. Tapi ketika kita mengoles dengan minyak, tanda bahwa kita percaya ada perlindungan. Saya tanya, kenapa bukan dengan air, kenapa bukan dengan darah anak binatang yang lain? Tidak, kita pakai minyak. Karena minyak adalah standar Alkitab. Amin. Nah, sebelum kita perjamuan ini yang saya ingatkan, pastikan kepala keluarga lakukan 2 hal ini. Mumpung kita tinggal di rumah, lakukan 2 hal ini. Oke, ambil roti saudara, katakan, saya menerima tubuh Yesus yang dihancurkan, beroperasi dalam hidup saya. Supaya tubuh saya sehat, kuat, menyelesaikan rencana Allah. Saya terima dalam nama Yesus. Makan. Angkat anggur di tangan saudara. Katakan, saya menerima darah Yesus. Saya percaya kuasa darah Yesus. Menyucikan saya, menyembuhkan saya, melindungi saya dari roh dan virus apapun. Dalam nama Yesus, saya menerima darah Yesus. Beroperasi dalam seluruh hidup saya dan keluarga saya. Katakan, ku dijadikan utuh. Ku dijadikan utuh. Katakan, ku dijadikan sehat. Ku dijadikan sehat. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Hari ini kami mengoperasikan hidup kami. Dari setiap kebenaran yang kami deklarasi. Dalam nama Yesus. Yang hidup dalam kemerdekaan dari rasa takut, katakan amin. Salam, sampai jumpa besok jam 5 pagi. Tuhan memberkati.